Ya itu angka itu kita bukan kita persoalkan, kita hanya bertanya apakah itu angka elektoral atau angka moral. Kan itu problem kita hari-hari ini tuh. Dihasilkan secara elektoral tetapi dibatalkan oleh moral. Itu soal pertama tuh. Yang kedua, kemenangan itu karena margin of error atau margin of terror itu, jadi tetap ada sinisme di situ. Tadi saya naik Gojek dan bicara dengan supirnya, dia bilang begini, anak saya itu akhirnya dia millennials, sorry Gen Z itu, dia merasa kaget, kok bisa begitu timpang sekali. Jadi kalau saya baca secara dengan intuisi aja, anak-anak muda itu seolah-olah tidak terwakilkan pada hasil-hasil tadi itu dasarnya itu. Jadi mungkin Gen Z itu menganggap ya ada hal yang nggak normal di dalam pemilihan. Tapi ini suara Gen Z yang berbahaya kalau tidak kita terangkan pada mereka. Kenapa mereka gagal untuk punya harapan tentang perubahan. Jadi saya kira itu, dan suara mereka itu betul-betul suara Tuhan kan. Apa namanya, millennial doesn't lie, general does. Millennials tidak Doesn't berbohong, lie. tapi Para jenderal yang berbohong. para jenderal yang berbohong. Saya mau masuk ke Bung Kodari. Iya. Anda berasa bahwa ini sebagai sebuah gerakan yang akhirnya terbukti bukan election, tadi Anda sebut apa, elektoral tapi teror. Elektoral atau moral. Bukan margin of error, tapi Margin of margin of error, error. tapi margin of terror. Apakah kemenangan ini terindikasi memang ada bentuk teror atau memang ini suara rakyat sesungguhnya? Ya pasti ini suara rakyat ya. Ini kan cuman suara-suara yang sulit menerima realitas. Kalau saya kan udah jauh-jauh hari mengatakan bahwa memang pemilu 2024 ini sebetulnya bisa dilihat dengan teori kolam suara atau teori struktur suara, bahwa pemilih kita itu secara garis besar terbagi dua, ada yang puas kepada Pak Jokowi dan ada yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Dan jauh-jauh hari juga saya sudah mengatakan bahwa peluang bagi penantang atau oposisi yang ditempati oleh Mas Anies memang kisaran angkanya sekitar 20-an %, seperti ya besaran dari mereka yang tidak puas kepada Pak Jokowi. Lalu yang puas ini diperebutkan antara Prabowo dengan Ganjar, yang awalnya itu sama lalu kemudian pelan-pelan suara itu bergeser kepada Prabowo, yang antara lain juga karena sebetulnya Mas Ganjar atau PD Perjuangan banyak menyerang Pak Jokowi sehingga pendukung Pak Jokowi geser kepada Prabowo dan Gibran. Lalu saya melihat perkembangan suara, trennya itu sangat linear, sangat trajektori. Dan terutama 2 bulan terakhir. Ya, jadi itu sebabnya saya berani mengatakan atau berani berinisiatif dan menggagas kali putaran, karena saya melihat bahwa trennya ini memang akan terus naik. Tapi Anda menduga nggak 58 sampai 60%? Atau mungkin di 54, 55, atau ini overshoot? Saya nggak berani buat estimasi akhir ya, karena yang bisa saya katakan adalah peluang sekali putaran itu makin lama makin meningkat. Ketika kisaran angka 40%, tingkat keyakinan saya katakan sekitar 70%. Begitu dekat-dekat dengan angka 50, saya katakan keyakinan saya 80. Dan begitu sudah tembus angka 50%, saya bilang keyakinan saya 90%. Tidak 100%, karena 10% wilayahnya yang maha kuasa. Begitu. Tetapi karena saya biasa trading saham, dalam trading saham itu kita punya satu fenomena yang namanya itu resisten. Ya pokoknya, tapi Jadi pertanyaan saya kalau adalah gini, Anda nyangka nggak kisarannya di 58 bahkan ada yang 60% lembaga survei yang menghitung cepat? bisa saja, karena waktu survei terakhir itu kan 52, kalau ditambah dengan margin of error sekitar 3% atau pengalaman sebelumnya 3%, maka sebetulnya angka 55 itu ya kira-kira kisarannya sebetulnya 55. Bahwasanya kemudian itu rally ya, istilah saham lagi nih, kalau itu rally kemudian ke 58, memang sesuatu yang mengejutkan. Tapi menurut saya di situ sebetulnya ada satu fenomena bahwa sebetulnya pendukung 02 ini adalah silent majority. Silent majority? Silent majority. Jadi banyak pendukung 02 yang sebetulnya tidak atau belum mengekspresikan pandangannya karena adanya act of terror ya dari tokoh-tokoh 01 seperti Bung atau 03 seperti Bung Rocky ini begitu, mengatakan ini adalah sebuah kesalahan moral, ini adalah sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Jadi mereka malas. 05 bukan 03. Jadi mereka malas untuk menjawab itu, dan menurut saya sih
Pilpres 2024 kemarin itu yang angkanya 58 adalah jawaban dari silent majority ini. Bahwa sesungguhnya Bukan, teror. ada nggak salah menafsirkan silent of majority? Silent of majority itu adalah suara-suara yang tidak ingin terdengar, yang takut berbeda dengan kekuasaan. Ya, ya. Oh, silent Kalau- majority itu definisinya adalah mereka yang puas kepada Pak Jokowi. Ada dua kategori Kenapa? silent majority. Konteksnya begini, kalau mereka sejalan dengan Pak Jokowi, Ya. sejalan dengan kekuasaan, mereka Ya. nggak perlu silent. Orang yang butuh silent Makanya adalah saya yang jelaskan takut dulu istilah silent berhadapan ini dengan ya. Saya jelaskan dulu istilah kekuasaan. silent majority itu adalah kalangan menengah ke bawah ya. Pendukung Pak Prabowo ini kalau kita lihat di survei itu kan menengah ke bawah. Orang-orang yang relatif tidak punya akses kepada media. Mereka bukan guru besar yang kalau pakai baju toga lalu kemudian akan disorot oleh media begitu. Mereka nggak punya akses itu. Jadi Oke, suara artinya mereka nggak kedengaran. Anda lebih melihat mereka takutnya justru sama Bung Rocky begitu? Ya. Yang diteror oleh Teror seorang- pada hari ini- Siapakah Rocky Gerung? Dia tidak Teror berada pada dalam hari ini kekuasaan. justru datang dari fellow citizen yang mengatakan bahwa Anda itu tidak bermoral dan pilihan 02 tidak bermoral. Jadi mereka diam saja dan mereka membuktikan suara mereka pada 14 periode kemarin. Oh, diamnya terhadap Iya. gerakan-gerakan moral Iya, itu. iya, Saya iya. berikan kepada Iya. Bung EF. Saya mau menerima ajakan Kodari untuk menerima kenyataan. Jadi Pilpres 2024 itu mengingatkan kita tentang terjadinya 3 kenyataan. Kenyataan kerja elektoral, kenyataan mobilisasi non-elektoral, dan kampanye 1 putaran. Ini 3 hal yang menurut saya saling berkait. Kerja elektoral yang terjadi itu dari 5 set data yang dimiliki oleh Polmark Indonesia, naiknya Prabowo Subianto itu hampir sama persis dengan besaran turunnya Ganjar Mahfud. Jadi memang secara elektoral, kantong-kantong suara yang disasar oleh 02 adalah 03. Penjelasannya adalah tentu saja karena ada tumpang tindih yang amat sangat tegas di antara basis pemilih Jokowi, Prabowo di satu sisi dengan Ganjar Bu Mega di sisi Ya. yang lain. Karena ada kemiripan. Betul, dan itu sebetulnya dari kantong yang sebelumnya sama. Jadi inilah kerja elektoral yang bisa kita lihat. Karena itulah ketika di akhir tidak ada rebound dari 03 dan akhirnya 03 terpuruk di bawah 20%, maka ketidakseimbangan terjadi. Dikarenakan sebab itulah kemudian terlewatilah angka 50%. Yang kedua menurut saya kenyataan yang juga penting adalah mobilisasi non-elektoral. Saya ambilkan contoh misalnya, Pilpres ini dimulai dengan praktek nepotisme ketika keputusan MK nomor 90 tahun 2023 membuat Gibran putranya Pak Jokowi, keponakannya Ketua MK pada saat itu bisa menjadi kandidat. Dan ini bukan persoalan moral, ini pelanggaran konstitusi. Saya sudah jelaskan di mana-mana. Nah, ini kemudian berhimpitan dengan kerja Pilpres. Artinya Presiden sendiri punya konflik kepentingan yang sangat tegas dalam urusan Pilpres. Maka kemudian kita bisa baca data Litbang Kompas yang memperlihatkan bahwa sepanjang 2023 dan 2024 ketika terjadi pelaksanaan pemilu, angka bantuan sosial yang dikeluarkan dalam berbagai bentuk dari anggaran negara itu 560,36 triliun. Membengkak habis-habisan dibandingkan dengan angka bantuan sosial 2019 yang 194,76 triliun. Kalau saja tidak ada himpitan konflik kepentingan itu, kita anggap bahwa negara sedang berbaik hati dikarenakan pemilu ini unik di tengah kesulitan hidup rakyat. Ketika ada konflik kepentingan, ada nepotisme, tidak begitu. Terjadi mobilisasi non-elektoral yang kemudian punya dampak terhadap elektoral. Yang lain mobilisasi aparatur. Jangan cari-cari saya untuk meminta penjelasan tentang itu. Data dan informasi serta beritanya sudah menyebar di banyak tempat. Kita bisa temukan dengan sangat mudah. Itulah yang disebut dengan kerja non-elektoral. Ditambah lagi kemudian dengan adanya kampanye 1 putaran. Jadi teman-teman seperti Kodari dan kawan-kawan, ketika mengatakan 1 putaran itu kan memanggul 2 peran sekaligus. Tapi tidakkah ini Anda mau membantah atau Anda setuju bahwa ini adalah bagian dari silent majority? Nah itu sebentar lagi saya katakan. Tapi yang penting itu adalah teman-teman yang ketika mengumumkan hasil survei sambil mengatakan 1 putaran kan mengemban 2 peran sekaligus. Satu sebagai pemupublikasi hasil survei, yang kedua juru kampanye 02 untuk membuat kenyataan 1 putaran itu kemudian bisa terjadi. Gitu. Oke. Ada dorongan ke arah itu. Coba saya Silakan Bung Rocky. intrusi sedikit ya. Ini menarik nih soal beda terminologi soal silent majority itu. Ya, ya. Silent majority artinya diam tapi menghanyutkan. Kan itu
pengertian kita kan. Jadi dia faktorial di dalam public opinion. Tetapi yang Anda maksudkan tadi itu bukan silent majority dalam pengertian diam tapi menghanyutkan. Tapi dia diam karena dihanyutkan. Dihanyutkan oleh gegap gempita satu putaran. Dihanyutkan oleh BLT. Dihanyutkan oleh aparat. Kan itu yang terjadi kan. Jadi hati-hati, saya kira itu dusta itu mengatakan bahwa silent majority itu diam yang menghanyutkan. Di dalam kasus ini dia diam yang dihanyutkan. Dan itu yang kita baca di dalam narasi dari dirty vote. Dan Jadi, itu dasarnya. Dirty vote yang dikendalikan oleh dirty hand. Dirty hand yang diatur oleh dirty mind. Yang mulai dari MK, dirty mind-nya udah bekerja. Itu poinnya. Tapi saya seperti Soal tadi yang silent majority. sorry, karena katanya silent majority adalah suara-suara yang diam, tidak mau melawan dari terornya seorang Rocky Gerung. Anda kan meneror terus. Dan mereka diam tapi kemudian Saya mereka kira itu menentukan. terornya Kodari aja ke Rocky Gerung. Menurut saya begini, Saya mau lihat. Silakan. ada yang harus Konsepnya dulu diluruskan, nih, Rob, konsep akademisnya. soal silent The thing majority called itu. silent majority. Apa itu Ya. silent majority? Di Ya. situ persembunyian dari metodologi itu ada di situ tuh. Jadi saya mencurigai dari awal silent majority ini dimanipulasi menjadi mayoritas yang diam karena akan dihanyutkan oleh BLT, dihanyutkan oleh margin of terror, dihanyutkan oleh macam-macam narasi. Kan itu yang terjadi. Akhirnya bawah sadarnya Kodari itu bisa kita pahami sebetulnya, bukan kita pahami. Akhirnya keluar bawah sadarnya tuh. Atau semacam pengakuan bahwa itu manipulatif sebetulnya kan. Ya. Oke, Jauh jawab dulu dari untuk Bung begini. Kodari. Jadi kan saya langsung aja lah. Mas Saeb kan punya gagasan ya, mau mengalahkan Pak Jokowi dengan cara mengalahkan Prabowo Gibran. Nah, saya menjawab saja dengan sebuah challenge bahwa saya akan membela Pak Jokowi dan memenangkan Prabowo Gibran. Kita tinggal adu argumentasi saja. Bahkan lebih jauh lagi kan saya menantang Mas Saeb secara terbuka bahwa saya akan memenangkan Prabowo Gibran. Kalau saya kalah, saya kasih hadiah kepada Mas Saeb. Dan sebaliknya kalau misalnya Mas Saeb yang menang, saya kasih hadiah kepada beliau. Dan beliau kan tidak menjawab itu gitu loh. Yang jelas apapun argumentasi beliau pada hari ini, yang benar rakyat memilih Prabowo Gibran dan menang sekali putaran. Ya. Jadi gini, Jadi Rosi. ini adu argumentasi biasa saja. Bahwasanya argumentasi Anda nggak diterima orang, ya diterima saja bahwa argumentasi saya lebih kuat, lebih relevan bagi masyarakat. Dan Oke, begitu Bung aja, Kodari, sederhana. tahan dulu. Dua hal. Yang pertama soal ajakan taruhan itu ya. Buat saya ini bukan permainan, ini perjuangan. Loh, Mas, Kenapa? ini saintifik loh, Mas. Bukan. Saya punya data, Anda punya data. Saya bukan. punya keyakinan kepada data saya, Anda punya keyakinan pada data saya. Bukan, begini. Udah gampang saja itu. Saya melawan Jokowi karena dia melanggar konstitusi. Ini tidak ada kaitan dengan kalah menang, Kodari. Loh, jelas Kalau dong. seseorang Jelas dong. kepala negara Kalimat melanggar mengalahkan konstitusi. Jokowi itu dari Mas Saeb. Kenapa Betul, sekarang betul. Mas mengatakan tidak ada kata mengalahkan? Mas jelas-jelas mengatakan kok berulang kali dalam berbagai forum podcast mengalahkan Barusan Jokowi. saya taping podcast saya sendiri. Iya. Dan saya mengatakan bahwa saya tetap ingin mengalahkan Jokowi. Jadi tidak ada koreksi soal itu. Iya, Yang saya maksudkan tapi adalah mengalahkan gini. Jokowi Gini, dengan Ros. cara Ya, mengalahkan sebentar, Prabowo Bung Gibran. Kodari. Buktinya Prabowo Gibran menang. Kita dengar dulu Bisa, konteks bisa dari saya Mas minta waktu bicara? Ya silakan. Ya. Saya bicara. Jadi ketika seorang kepala negara melawan Melanggar. hukum, melanggar konstitusi, saya harus berdiri di situ dan berjuang untuk tidak membuat orang ini menang dengan segala caranya. Ketika kemudian itu saya lakukan sampai dengan akhir, yaitu perjuangan. Kemudian ada kalah dan menang, itulah yang namanya demokrasi. Dan pada saat kemudian nanti KPU mengumumkan bahwa Jokowi menang, entah itu kemenangan yang lengkap ataupun tidak lengkap, jangan lupa menurut quick count PSI tidak lolos parliamentary threshold. Apakah ada mobilisasi non-elektoral baru yang membuat dia lolos nanti, kita tidak tahu. Nah, yang ingin saya katakan tentang silent majority. Silent majority dalam ilmu politik itu jelas definisinya. 2016 ketika Trump mengalahkan Hillary Clinton, itulah yang disebut sebagai silent majority. Betapa Trump itu sangat menakutkan buat banyak orang Amerika. Dari narasinya, dari cara dia berdebat, dari ketidaksopanan bahasa tubuhnya, dari cara dia melecehkan perempuan dan seterusnya. Orang takut untuk mengatakan saya mendukung Trump. Ternyata tiba-tiba silent majority itu yang kemudian membuat Hillary kalah dari Trump. Lalu yang kemudian kita jadikan perbandingan adalah ketika Biden menang. Biden menang itu adalah rekor partisipasi politik di Amerika dalam Pilpres mengalahkan 2008 ketika Obama mengalahkan rekor tahun 1960 ketika John F. Kennedy jadi presiden.
Apa yang kita katakan tentang kejadian menangnya Biden, itu bukan silent majority. Orang seperti Jennifer Lopez, yang tidak pernah aktif berpolitik, tiba-tiba menggalang Latinos. Orang seperti LeBron James, NBA superstar, yang selama ini tidak pernah berpolitik, tiba-tiba berpolitik. Mereka tidak silent. Kenapa mereka tidak silent? Yang dilawan adalah orang yang memang tidak menyenangkan untuk didukung. Dan sedang berkuasa. Sedang berkuasa. Nah, jadi keadaan 2024 itu bukan silent majority. Ini seperti Donald Trump yang menang. Kalau di sana itu Bidennya yang menang, ini Donald Trump yang menang begitu. Namanya Joko Widodo. Itulah bedanya. Jadi ini bukan silent majority. Oke, jadi baik Kodari maupun Bung Rocky dan Bung Aep, kita tidak memiliki kesepakatan soal silent majority. Sementara Anda sendiri menganggap ini adalah silent majority. Padahal the revenge of silent majority against the elites. Padahal sesungguhnya, padahal dalam banyak literatur silent majority itu sebetulnya melawan kekuasaan. Tapi nggak apa-apa. Kalau buat yang menang beda pun nggak apa-apa. Bebas. Yang menang bebas bikin apapun dan bebas menganalisa teori baru.